dan harimau yang mengaum di langit malam, tapi sepertinya tidak bisa melihat akhirnya. Tepatnya, akhir setelah 1000, macan adalah Qin Yichen berdiri di udara. Terus seperti ini, aku takut aku akan jatuh di sini. Dengan situasi kekerasan seperti itu, Wenzong tidak punya waktu untuk mengkonsolidasikan perisai kekuatan abadi. Dengan senjata perangnya, bagaimana dia bisa mengalahkan 1000 harimau? Pada saat ide ini muncul, Wenzong tidak percaya bahwa suatu hari, dia akan sangat malu dengan Immortal Monarch 1 Heavenly Layer. Lawan. Pokoknya, kamu harus membunuh anak ini. Wenzong juga bisa dikatakan berhati keras, menghadapi 1000 harimau yang bertatap muka. Bahkan jika dagingnya robek, dia tiba-tiba mengertakkan gigi, matanya bersinar dengan niat membunuh dan cahaya dingin yang ganas. Selama anak ini terbunuh, perang ini masih menjadi tawa terakhirnya. Membunuh. Memikirkan hal ini, Wenzong benar-benar menyerah dan bergegas membunuh 1000 macan. Dalam adegan ini, bahkan Qin Yichen pun terkejut. Dia hanya mengagumi kekuatan luar biasa dari 1000 peri pembunuh harimau, dan menggantinya dengan Zhao Yang. Sekarang saya khawatir itu sudah menjadi mayat. Tapi Wenzong masih bisa menahan napas. Tidak baik. Ketika Ye Rui dan para pemimpin lainnya melihat ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Du Biao, tunggu apa lagi? Tanda seru. Du Biao menggertakkan giginya, dan tinju yang mengepalkan kapaknya bergetar hebat. Pada saat ini, bahkan mata Wang Lang tampak merah. Dalam momen singkat ini, Wang Lang memahami bahwa apa yang telah hilang darinya selama bertahun-tahun bukanlah niat bertarung yang mengerikan ini. Banyak pemimpin memiliki mata merah. Mungkin mereka semua lupa bahwa mereka adalah pemimpin dari 100 battle domain ini. Utusan yang dikirim oleh Yang Mulia masih sangat putus asa. Haruskah saya menunggu dengan hati-hati? Membunuh. Du Biao meledak, dan tubuhnya keras. Di sisi lain, pihak dunia perang barat terlihat sangat malu. Beberapa raja abadi bekerja sama untuk mundur Lu Hong III dan membunuh Qin Yichen bersama. Semua orang dapat melihat bahwa dua orang saat ini sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Setiap inci Wen maju, dagingnya berkibar, sampai akhirnya, sudah berlumuran darah, dan kekuatan abadinya semakin suram. Dan Qin Yichen tidak jauh lebih baik, dan dia telah melakukan serangkaian trik magis dan 1000 pembunuhan harimau. Bahkan senyawa dan hampir tidak dapat mendukung kerugian yang begitu tajam saat ini. Namun, dalam menghadapi serbuan Wenzong, Qin Yichen tidak pernah berpikir untuk mundur. Kesalahan yang melibatkanku di medan perang, bunuh. Tidak ada. Amnesti. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Dengan pedang, bila macan putih meledak menjadi cahaya kemasan yang indah. Ledakan. Tiba-tiba, todongan senjata bersinar biru keperakan terakhir menusuk jantung Qin Yichen. Untuk sesaat, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan seteguk darah. Meskipun ada 10.000 armor suci yang melawan, dia masih merasa hatinya hancur, dan dia memiliki dorongan yang kuat, bahkan membentur tulang punggungnya. Pada saat genting ini, Qin Yichen dengan berani mengertakkan giginya, dan cahaya pedang meledak. Siluet ramping itu jatuh, dan sebuah kepala besar terbang. Meskipun mata Wenzong dengan cepat kehilangan kilau, keengganan masih menyebabkan kematian, berdebar. Mayat tanpa kepala itu seperti karung yang rusak. Setelah kehilangan momentumnya, ia jatuh jauh dan memercikkan darah ke langit. Penguasa kerajaan berperang barat, pembangkit tenaga listrik Immortal Monarch 3 Heavenly Layer, Wenzong, mati. Ding. Kapak ganda Du Biao adalah panah hitam yang diblokir Qin Yichen di belakangnya. Dan pada saat yang singkat ini, dia mendengar tepuk tangan memekakkan telinga dari 100 kota pertempuran. Ini baik. Tuan Qin perkasa. Wenzong sudah mati. Tuan Qin perkasa. Melihat semuanya, ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di 100 battle domain. Yang semuanya merupakan ekspresi intens, mata merah. Meskipun beberapa dari mereka mungkin tertarik ke dunia barat, seperti yang dikatakan Lu Hong, siapa yang bisa menjadi orang yang bermartabat, yang ingin menjadi seekor anjing. Di sisi lain, satu sisi dunia peperangan barat ketakutan dan bahkan pasrah. Domain pemimpin militer telah jatuh. Tuan Wen, dibunuh oleh Qin Yichen? Tidak mungkin. Bagaimana kekuatan ini bisa terjadi setelah utara? Namun, mayat Wenzong yang jatuh dari ketinggian tampak seperti palu, dan dengan keras menghantam hati semua orang di dunia barat. Generasi pemilik domain, itu saja. Sosok Qin Yichen berakhir di udara, karena dia merasa dia ditopang oleh sepasang tangan batu giok, dan sosoknya yang bersandar sedikit lembut dan hangat. Melihat ke atas, ternyata itu adalah mata yang indah. Saat ini, kedua orang itu memposting sangat dekat, tetapi Ye Rui tidak peduli dengan hal-hal ini. Asli penuh dengan suara anggun sebenarnya tersedak sedikit. Qin, Tuan Qin. Qin Yichen tersenyum, tetapi wajah Kejun Yi sangat pucat. Apakah ada hal lain saat ini? Bukankah terlalu penglihatan?
Apa yang tidak dapat dipahami Qin Yichen adalah bahwa ketika dia terluka parah, seseorang menangis dan bertanya apakah ada sesuatu. Asalkan tidak buta, dapatkah Anda melihatnya? Tapi Ye Rui mendengar ini dan tertawa. Dia tahu bahwa Qin Yichen masih diejek, setidaknya tidak mengkhawatirkan hidupnya. Batuk-batuk, biarkan aku turun. Setelah meminum obat mujarab dan memuntahkan 2 seteguk darah, Qin Yichen bahkan kehilangan kekuatan untuk mengangkat pedang macan putih. Tapi melihat kedua belah pihak dalam pertempuran di langit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dan berteriak tinggi. Pengkhianat telah disingkirkan. Pencuri sudah mati. Para jenderal, serangan balik. Tanda seru. Tanda seru. 2 tentara sedang berperang. Dan moral adalah yang paling kuat. Dan moral adalah yang paling kuat. Untuk sepersekian detik, 100 niat bertarung habis. Membunuh. Bunuh semua bandit di barat. 100.000 tahun untuk menurunkan alisku. Dan malam ini aku mungkin akan membangkitkan kekuatan ilahi. Sebaliknya, Raja Abadi di dunia barat terkejut saat ini. Tidak ada yang mengira bahwa Tuan Wenzong akan mati di sini. Malam ini, mereka seharusnya menduduki 100 medan perang, dan mereka merayakannya. Tapi kenapa? Semua ini dijungkir balikan oleh pemuda itu. Saat ini, semua orang di dunia barat bahkan tidak peduli dengan kesedihan atas kematian Wenzong, apalagi tubuh Sang Zong. Saat ini, hanya ada satu cara untuk melarikan diri. Menarik. Penarikan cepat. Cepat dan hubungi alam lain untuk mendukung. Retret, seperti bendungan Tanggul, hanya butuh beberapa saat, dan itu telah menginvasi tentara barat dari kota pertempuran 100, melarikan diri seperti orang gila. Ye Rui menggigit bibir merahnya dengan erat. Dia bisa melihat bahwa bahkan setelah meminum ramuan itu, napas Qin Yichen sangat lemah, tetapi sosoknya yang tegak masih menolak untuk membungkuk. Meskipun Ye Rui adalah seorang wanita, dia masih sangat terharu. Alasan mengapa dia memuja War Without End juga karena ini, pria sejati. Padahal begitu. Membunuh. Lu Hong memandang pemuda yang berdiri dengan pisau, matanya tidak bisa menghentikan kemerahan. Dari yang pertama, dia sepertinya melihat apa yang hanya dia pikirkan di dalam hatinya, dan bahkan akan dimusnahkan oleh Perang Dunia Barat. 100.000 tahun, ketika leluhur duduk di 100 battle domain, mungkin itu masalahnya. 100 perintah kota pertempuran, lindungi Tuan Qin. Ikuti aku, serang balik Jing Yu. Serangan balik Jing Yu. Membunuh. 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 Malam itu hening, berteriak untuk membunuh Zentian. Melihat siluet yang membubung ke langit, Qin Yichen tidak bisa menahan senyum. Selain mengiris keceriaan 2 rivalnya, ia merasa lega. Yang mulia, 100 battle domain, kembali.